Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta para pendengar RRI yang terkasih, di pasturan Paroki Santo Yakobus itu di bawah itu banyak burung lovebird gitu ya. Kurang lebih ada 20 ekor lebih gitu ya. Bukan romo-romonya yang merawat gitu ya. Kan ada karyawan di situ. Jadi kalau teman-teman misalnya ke lantai 2 di pasturan untuk di balai yang ada ruangan-ruangan, itu akan terdengar bunyinya gitu ya. Sangat merdu sampai kalau pagi itu membangunkan kita, nggak perlu pakai alarm lagi ya gitu. Eh, kita tahu bahwa lovebird itu makan biji-bijian gitu ya. Sehingga ketika dia makan biji-bijian, tentu tidak habis semua dia makan gitu. Ada yang dia makan, tiba-tiba ada yang jatuh satu butir biji ke bawah gitu. Ada yang kemana gitu ya. Tetapi biji itu kalau sudah tinggal di tanah sedikit saja, entah itu tanah yang berlumut, lama kemudian dia akan muncul tunasnya gitu ya. Pertama akarnya, lalu dia tumbuh gitu, kayak padi gitu ya, tumbuhannya panjang-panjang, kayak rumput gitu. Kenapa? Ketika saya melihat dia jatuh, ini nggak mungkin mati, nggak mungkin hidup, mati gitu ya. Tetapi terbukti bahwa biji itu kuat, sehingga ketika dia jatuh, akhirnya dia bertumbuh gitu, sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia menumbuhkan akar, tunas baru, dan juga kehidupan baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta para pendengar RRI yang terkasih, hari ini kita sudah masuki hari Minggu Prapaskah yang kelima, gitu ya, kelima. 2 minggu lagi kita masuk Pekan Suci, sudah Triduum gitu ya. Minggu depan kita sudah Minggu Palma begitu. Nah, hari ini kita diundang untuk lebih memperdalam lagi iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Kita diundang untuk menunjukkan dalam Injil ini inti bagaimana iman terhadap Kristus sendiri. Inti di mana kita yang percaya kepada Kristus. Inti dalam Injil hari ini bagaimana Yesus sebagai putra Allah, dia taat gitu ya kepada kehendak Bapa. Dia taat sampai wafat di kayu salib. Sehingga dalam bacaan kedua kita mendengar ya bagaimana bacaan kedua mengatakan, akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Jadi ketika dia menderita ini membawa satu ketekunan dan pengharapan bahwa ya saya harus mengikuti kehendak Bapa saya. Dan Yesus mengikuti kehendak Bapa dari hidupnya ya, sepanjang hidupnya. Dalam Injil kita juga mendengar begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Yesus katakan, sekarang jiwaku terharu. Dan apa yang akan aku katakan gitu ya. Dia mau mengatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus bertanya kepada Bapa. Tidak, dia katakan. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Artinya dia sadar bahwa sebagai anak, tanggung jawab dan kewajibannya adalah mematuhi apa yang Tuhan hendaki dalam hidupnya. Dan kita diundang untuk itu, karena kita juga anak Allah, bukan? Kita diundang untuk mematuhi gitu ya, kehendak Allah. Walaupun kita harus mengorbankan segala kesenangan kita, kenikmatan kita, dalam arti kenikmatan daging gitu ya, yang seringkali kita jatuh di dalam dosa gitu. Kita mau tinggalkan itu supaya apa? Supaya akhirnya ketika kita mati untuk kelemahan kita, ketika kita mati untuk kenikmatan kita, maka yang terjadi apa? Kehidupan baru gitu. Sehingga Injil mengatakan gitu ya, siapa saja yang mencintai nyawanya, artinya mencintai kesenangannya demi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya maut sudah menanti. Karena dosa itu seperti singa mengaum-ngaum, siap untuk melahap. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya ketika kita meninggalkan kesenangan, kenikmatan memang sulit gitu ya, itu perjuangan. Oleh karena itu itulah penderitaan kita, salib kita. Tapi di situ kita membawa kehidupan kekal. Oleh karena itu Yesus mengatakan ya telah tiba saatnya gitu ya, bahwa anak manusia akan dimuliakan. Dan dia akhirnya mengatakan satu frasa yang cukup baik menurut saya.
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi kalau mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan akhirnya apa? Tuhan mengajak kita untuk mengikuti Dia, karena kita sebagai pengikut, sebagai murid, kita sebagai pelayan. Yesus mengatakan, barang siapa mengikuti aku, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan akhirnya Injil menutup dengan bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, yaitu matinya di kayu salib. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman kita untuk taat. Walaupun kemarin-kemarin mungkin pantang dan puasa saya agak-agak bolong, agak-agak sulit. Mungkin 2 minggu ini kita masuk dalam perjuangan yang sungguh-sungguh. Artinya pantang dan puasa saya mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah saya harapkan dalam masa sebulan Prapaskah ini ternyata setengah bulan ini saya tidak mampu. Hari ini kita mohon rahmat supaya kita juga bisa untuk berjuang menghidupi apa yang kita harapkan. Nah, dalam Injil juga kita mengetahui ada beberapa orang Yunani ini mau berbicara, mau bertemu dengan Yesus. Lalu dia mengatakan kepada, kita tahu ya, Filipus. Lalu Filipus menyatakan kepada Andreas dan mengatakan kepada Yesus berdua. Orang-orang Yunani ini tidak mengenal Kristus tentu saja. Tetapi dia punya kerinduan untuk berjumpa, untuk bertemu. Di dalam term teologi, berjumpa ini bukan hanya berbincang dan melihat. Dia enggak hanya melihat lalu berkata-kata berbincang, enggak. Di dalam term teologi lebih dalam lagi bahwa melihat dan berbincang ini artinya memasuki pikiran seseorang. Memasuki apa yang menjadi pusat dari hidup dia. Ini katanya kalau kita mengatakan, saya ini gembala loh bagi yang lain. Walaupun jauh ya, masih kurang. Tetapi kalau gembala, dia harus masuk ke dalam kehidupan orang yang digembalakan. Ketika kita berbincang dengan seseorang, kita bukan hanya berbincang untuk mengenal, sekedar mengenal. Bukan hanya melihat tentu saja. Tetapi kalau kita berbincang dengan seseorang, maka kita mau tahu pola pikirnya, hidupnya, apa yang dia jalaninya, apa yang ada di dalam kehendaknya. Dan inilah kita juga mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau menyelidiki bagaimana Yesus ini, apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, berjumpa atau bertemu dengan Yesus, mengikuti jejaknya dari belakang. Seturut, kalau kita lewat ke pantai, biasanya di pantai itu kalau kita menginjak ya, pantai yang kering ya, bukan yang basah, pasti ada jejak kaki kita kan. Mengikuti jejak Kristus, artinya kita melangkah sesuai dengan tapak kaki Yesus di mana Yesus berada. Ini artinya mengikuti Yesus. Oleh karena itu kita dalam hidup sehari-hari kita diundang untuk mati bagi diri kita. Mati itu bukan sesuatu hal yang selesai sudah. Dalam biji gandum, mati ini adalah mentransformasi diri. Mempunyai akar baru, tunas baru, dan akhirnya kehidupan baru. Itulah artinya mati bagi diri kita sendiri. Sehingga kita diundang sungguh-sungguh hari ini mau mati bagi diri kita sendiri gitu. Berjalan dalam iman dengan keberanian, mengikuti Yesus dalam situasi walaupun kadangkala kita harus memikul salib kita gitu masing-masing, tapi kita mau mengikuti Tuhan. Sehingga apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya adalah mari kita memupuk doa-doa kita. Mari kita memupuk puasa dan pantang kita lebih lagi. Katakan bahwa ini bukan untuk saya saja, tapi saya mau mengikuti Engkau Tuhan, sehingga saya mau melakukan pantang dan puasa dengan lebih baik lagi. Saya mau berdoa bersama dengan keluarga saya 2 minggu ini. Mau memupuk ya, rumah rohani saya yang kecil. Bersama-sama, setiap malam kumpulin anak-anak, suami, istri, ayo kumpul-kumpul, mari kita berdoa. Entah itu doa apa ya, rosario aja deh gitu ya. Kalau nggak sempat rosario, doa spontan lalu Bapa kami dan selesai gitu ya. Ini yang artinya kita mau berjumpa gitu. Oleh karena itu penting untuk melihat ini semua, mengikuti Yesus dalam setiap apa yang kita bisa dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita bisa mengatakan seperti Yesus katakan ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta para pendengar RRI yang terkasih, mari kita memohon rahmat ini. Selama 2 minggu ini kita mengikuti gitu ya, kegiatan-kegiatan gereja. Yang belum pengakuan, silahkan pengakuan, ini saatnya gitu ya. Terbuka setiap hari gitu, untuk mengaku dosa kita, untuk sungguh-sungguh ya membersihkan hati kita, supaya akhirnya kita juga bisa bangkit bersama Kristus yang bangkit ketika kita merayakan hari Paskah nanti. Dan untuk itulah mari kita mohon rahmat ini supaya kita mau ya gugur ya, mati bagi diri kita dan akhirnya muncul dalam diri kita kehidupan baru. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.